Tenang, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya berkah dari rezeki yang ada. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur terhadap rezeki yang Allah beri. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika Allah sedang menahan. Ada waktunya ditahan. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau waktunya diambil oleh Allah. Kan ada waktunya diambil rezeki itu, ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau kita jadi pendengki, sibuk mikirin rezeki orang. Jangankan satu komplek, seibu sebapak aja, beda-beda jatahnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA mau bertanya. Ada hadis yang mengatakan Satu, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Kemudian ada yang berpendapat kita harus kaya karena hadis juga mengatakan harus berusaha sekuat mungkin seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kemudian ada juga yang mengatakan kita harus kaya untuk membela agama Islam. Nah, justru ada banyak orang yang berusaha yang awalnya niat ingin membantu Islam, setelah kaya justru dia terjebak dengan kekayaannya. Nah, orang seperti itu harus seperti apa? ya harus tobat. Begitu. Iya. Makasih, A. Gini, bolehkah kita minta kaya? Kaya apa dulu? Kayak Kayak monyet. Bukan itu. Ini dasar anak kecil nyeletuknya heran-heran. Kalau kekayaan, yang namanya kekayaan yang bagus itu adalah ghina fi qalbi. Kaya hati. Kalau harta mah tidak perlu kaya. Kalau saya mah hanya ingin cukup untuk makan, untuk sekolah, untuk beli kendaraan, beli apartemen, ke Mekah, sedekah tiap bulan 10 miliar. Mau apa kaya kalau gitu ya? Yang penting mah tiap perlu, bukan ada, cukup. Nah, itu jadi orang yang kaya tuh hatinya. Orang yang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Bukan kaya ya. Rasulullah pun mengkhawatirkan kalau dunia dibuka itu bisa gontok-gontokan kita. Makanya setiap pertambahan kekayaan sebaiknya dengan iman yang lebih siap. Karena kalau iman tidak siap, kekayaan bisa gampang dipakai maksiat. Gampang melalaikan. Siapa tuh yang ingin diberi kambing dari yang ahli sholat jamaah? Syarabah, yang akhirnya dia kambingnya banyak, mulai telat sholat, mulai jarang ke masjid, mulai hilang ibadahnya gara-gara kambing. Apa artinya kambing bertambah? Kalau kepada Allah jadi makin jauh. Karena kekayaan itu yang berkah itu makin dekat ke Allah. Terakhir, satu lagi supaya ganjil. Ya, ada yang nanya? Silakan. Perwakilan ibu-ibu boleh, silakan Bu. Ngacung. Ibu mau nanya? Kalau mau nanya nggak usah lihat ke belakang, kan tangannya ibu sendiri yang bawa. Ya.
Ya, terima kasih. Ada satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu kan biasanya pegang uang itu dari suami. Itu yang saya dengar itu banyak perempuan lebih banyak di neraka daripada laki-laki karena salah satunya perempuan itu kurang bersedekah. Sedangkan di sini kan pegang uang itu atas amanah suami, yang saya tahu kita tidak boleh mengeluarkan sedikit pun tanpa pengetahuan suami. Nah itu termasuknya kita cinta enggak sama harta itu, sampai kita mau sedekah aja mikir dulu nanti akhir bulan sampai enggak ya nih uang gitu kalau kita sedekahin. Jadi lebih baik disimpan aja buat kebutuhan sampai terakhir amanat suami sampai gajian lagi. Apa kita ya dilapangkan hatinya nanti juga sih, yang penting kita sedekah dulu gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa heboh gini? Para suami dengerin, kalau mau ngasih ke istri berikan keleluasaan Bu, silahkan dikelola. Kalau mau sedekah silahkan, yang penting diatur. Gaji ini cukup untuk 3 bulan. Nah, itu namanya pembunuhan karakter. Kalau saya mah ngasih ke istri-istri saya mah bebas. Kasih silahkan, yang penting jadi kebaikan untuk dunia akhirat. Atur saja. Kalau mau disedekahkan, kalau ada yang sedekah silahkan, bagus. Suami kan kebagian pahalanya. Gitu Bu. Ibu makanya kalau nerima uang dari suami harus lengkap informasinya. Pak, kalau di antara uang ini nanti saya sedekahkan untuk kebaikan, kemaslahatan, diizinkan? Diizinkan, bagus. Ya. Akadnya aja lebih lengkap Bu, supaya lebih bulat nanti manfaatnya ya. Halo. Tapi gimana kalau sedekah nggak cukup? Oh, nanti ahli sedekah mah akan selalu dicukupi Allah. Dari mana? Dari mana aja. Kan beda antara gaji dengan karunia Allah. Gaji itu hanya bagian daripada rezeki dari Allah. Gaji udah jelas jumlahnya, sudah jelas waktunya. Karunia Allah mah sesuka Allah, benar? Kalau hidup hanya nganjelin gaji, punya gaji tidak Dek? Tidak. Tuh, nggak punya gaji. Coba berdiri sebentar Dek. Nggak apa-apa. Apa-apa berdiri. Usia berapa? 16 tahun. 16 tahun. Punya gaji? Tidak. Bagaimana dalam situasi ekonomi yang sangat berat dan pelik ini? Apakah terpikir tentang penghasilan? Tidak. Tentang perumahan yang kian meningkat, harga tanah melonjak. Bagaimana? Bisa memprediksi, terpikir tidak? Tidak. Tidak. Tenang hadirin. Dolar sekarang tembus 14.000. Bagaimana? Oh ya. Tidak tahu. Jangan duduk. Jadi selama ini nggak pernah mikirin situasi ekonomi global gitu. Ingat Allah aja. Ingat Allah aja. Tuh. Apakah tidak boleh mikir nanti pada waktunya ya? Dan sekarang mau dipikir juga apa yang mau dipikir. Rezeki ada terus 16 tahun Dek? Ada terus. Masya Allah. Pernah Allah lupa ngasih makan? Tidak pernah. Lupa ngasih minum? Tidak pernah. Padahal nggak punya gaji? Gak punya. Bayangkan. Jadi Allah ngasih rezekinya. Tapi nanti ada waktunya. Kan waktu bayi, makasih deh. Waktu di perut ibu malah kita mah diam sekali. Nyemput di rahim, beres rezeki. Ya. Keluar ke dunia jadi bayi, udah mulai dikasih suara. Nah, itu teknik mendatangkan rezeki. Kan ada bayi yang nangisnya pelan.
Kata ibunya, shh, sabar sayang, ibu mau nyuci dulu ya. Tunggu dulu, ibu banyak kerjaan, nanti lagi miminya ya. Bayi mikir nih. Aneh. Padahal rezeki gue udah jelas. Si ibu bawa rezeki saya. Tapi kenapa jadi telat begini? Saya udah lapar, disuruh nunggu, harus evaluasi nih. Emang harus kuakui, beberapa bulan terakhir ini tangisanku terlalu monoton. Tidak ada variasi dan cenderung seadanya. Oke deh, akan ku keluarkan tangisan terbaru yang inovatif dan profesional. Kita saksikan. CCTV dipasang, yang ngarang namanya juga sesuka saya. Si ibu kan, hah, ada apa sayang? Ceng, 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 ceng. Oh, dari dapur. Oh. Si bayi senyum. Oh. Kini aku mengerti. Kalau aku lemah dalam ikhtiar, tidak ada inovasi. Walaupun ada tuh rezekinya, disuruh nunggu. Tapi kalau aku all out, habis-habisan dalam tangisannya, ngejar men, dan sekenyangnya. Hok yang kenyang sayang, yang kenyang. Ngerti? Nanti beda lagi kalau udah agak gede, ada kaki, beda lagi, makin jauh rezekinya. Makin lama makin jauh, harus membanting tulang. Tapi kalau kita masih lemah, dan nanti ada waktunya rezeki itu mau dikejar pakai otak saja atau pakai takwa. Nanti kalau kita ngejar jemput rezekinya pakai takwa, dia ngejar kita. Tapi kalau nggak pakai sholat, nggak pakai ibadah, wah capek kita pontang-panting, ketemu dengan rezeki kita sendiri. Capek. Tapi kalau orang yang soleh gitu, kerja tapi ngejar rezekinya, bersimpuh. Emang kita akan kerjanya pakai takwa, pakai patuh ke Allah. Nanti kalau udah tua, ngedeketin lagi sendiri tuh. Kalau sudah susah jalan ke dapur, mau kemana kek? Mau ke dapur, lapar. Kakek, duduk, makanan saya bawain. Datang dari dapur, alhamdulillah, terima kasih kakek tangannya udah nggak stabil. Iya nak, disuap ya kek ya. Kalau ini sudah kurang bisa berfungsi dengan baik, pasti ada yang masukin ke mulut kita. Oh, kenapa kakek makannya gitu? Usah nelena. Kakek, ini nggak bisa, susah. Diinfus ya, masuk ke sini. Kalau ini nggak bisa jalan, ke sini dia. Sepanjang ada umur, ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai mati. Nanti kalau udah habis jatahnya, mati kita ini. Gitu. Nanti kalau kakek, nah udah nggak jalan, udah selesai itu. Tenang, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya berkah dari rezeki yang ada. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur terhadap rezeki yang Allah beri. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika Allah sedang menahan, ada waktunya ditahan. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho
kalau waktunya diambil oleh Allah. Kan ada waktunya diambil rezeki itu, ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau kita jadi pendengki, sibuk mikirin rezeki orang. Jangankan satu komplek, seibu sebapak aja, beda-beda jatahnya. Benar? Ayo, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dah, itu tugas kita. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, adik-adik. Kita simak ayatnya. Surat Saba ayat 36-37. Surat Saba surat ke-34 ayat 36-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tertinggi dalam surga. Demikian. Jadi kalau dolar sekarang naik, tidak usah panik, karena yang menjamin kita adalah Allah. Kalau ingin dolar di bawah 10.000, mudah sekali. Sekarang 14.000 1 dolar. Ingin di bawah 10.000, simpan saja di bawah 10 ribuan. Mudah-mudahan sehat hadirin. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat datang para santri baru. Ini ada 150 sandul, santri gundul yang sedang mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan tambah berkah dengan ilmu yang didapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau cintai, yang merasakan indahnya mencintaimu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang merindukan perjumpaan denganmu ya Allah, dan dirindukan olehmu. Ya Allah, kuatkan iman kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin. Tuntun agar kami bisa tobat, sebenar-benar tobat. Beri kesanggupan agar kami bisa membersihkan diri ya Allah. Berikan kekuatan agar kami tidak melakukan maksiat. Cegahlah kami dari perbuatan dosa. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menghijab kami darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.